Pernahkah di antara kita bertanya, mengapa kita harus menunaikan sholat 5 kali yang pokok dalam sehari? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sepekan sekali zuhur diganti menjadi Jumat. Adakah di antara kita yang pernah bertanya, mengapa kita mesti menunaikan sholat? Hadirin, sebelum pertanyaan ini kita ajukan, dan mungkin secara logis akal kita bertanya untuk merasionalisasikan pertanyaan-pertanyaan itu, Al-Quran telah menampilkan beragam jawaban yang menjawab rasionalitas yang diinginkan oleh akal, hal yang diinginkan oleh kalbu, sekaligus yang didambakan oleh fisik kita. Secara fisikal terjawab, secara intelektual terjawab, dan secara spiritual memberikan jawaban-jawaban yang sangat mengesankan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban pertama di Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14 sebagai konfirmasi pertanyaan mengapa kita menunaikan salat. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sungguh aku tegaskan dan tanamkan penegasan ini pada hatimu yang paling dalam, jangan diragukan sedikit pun bahwa akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Satu-satunya pernyataan dalam kitab suci yang Tuhannya langsung mengatakan, akulah Allah, menyebutkan namanya dengan jelas, lalu sifat ketuhanannya, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Kita tidak akan temukan pernyataan tegas dan lugas ini kecuali di dalam Al-Quran. Karena pernyataan tentang ketuhanan hanya bisa dinyatakan oleh fitrah ketuhanan yang benar-benar Tuhan. Yang bukan Tuhan dan tidak memiliki fitrah ketuhanan tidak mungkin bisa mengungkapkan dengan lugas kalimat itu. Anda bisa berkata, saya manusia, saya laki-laki. Mengapa bisa mengatakan demikian? Karena kita memiliki fitrah kemanusiaan dan kita yakin dengan kelaki-lakian kita. Mustahil ada perempuan mengatakan saya laki-laki, karena tidak ada fitrah laki-laki yang melekat pada dirinya. Maka hanya Tuhan yang sejati, yang benar-benar Tuhan, bisa mengatakan langsung dengan namanya, akulah Allah, Tuhan yang layak dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, jika engkau memang telah menuhankanku, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembah aku. Wa aqimis salata li dzikri, yaitu dengan cara tunaikanlah salat sebagai pembuktian engkau terhubung denganku, engkau terkoneksi denganku, engkau bertuhan aku. Jadi alasan pertama mengapa kita menunaikan salat, jawaban Qur'annya sangat logis. Salat kita tunaikan sebagai muslim untuk membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah. Apa buktinya kita punya Tuhan Allah? Apa buktinya kita tunduk pada Allah, kita patuh pada Allah? Sebagai konsekuensi kita bertuhan adalah kita membuktikan kepada khalayak bahwa kita punya Tuhan. Pembuktiannya bagaimana? Kata Al-Quran, pembuktian kita bertuhan Allah itu dan membuktikan kita tunduk kepadanya, maka itulah yang dimaksud dengan perintah menunaikan salat. Tunduk, patuh, itu bahasa Arabnya aslama. Orangnya disebut dengan muslim. Hal yang menunjukkan kita sebagai muslim yang tunduk patuh kepada Allah, punya Tuhan Allah, itulah yang dimaksud dengan hikmah menunaikan ibadah salat. Ini yang dimaksud penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Hal yang membedakan seorang beriman, orang yang telah yakin bahwa Tuhannya Allah, dia tunduk kepada Allah, dengan orang-orang yang belum beriman kepada Allah, adalah perihal menunaikan salat. Perihal menunaikan salat.
Disebut mukmin ketika dia menunaikan salat, belum beriman ketika dia meninggalkan salat. Maka hadirin, jika ada yang bertanya, mengapa Anda menunaikan salat? Jawaban pertama yang ditampilkan dalam Al-Quran adalah, saya menunaikan salat untuk membuktikan bahwa saya punya Tuhan namanya Allah. Saya tunduk kepada Allah. Itulah yang dimaksud pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang juga disebut dengan nama iman adalah salat. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat yang engkau kerjakan dengan imanmu itu. Di dalam Al-Quran salat disebut dengan iman untuk memberikan pembuktian kepada kita bahwa orang yang mengaku beriman, yakin Tuhannya Allah, maka pembuktian keberimanannya kepada Allah adalah dengan ia menunaikan salat kepadanya.